Nuzulul Ramdiani sebagai narator, Cici Anasi sebagai kepala ruangan, Mary Siti Maryam sebagai perawat primer, Rifki Ahmad Muzaki sebagai dokter, Rihadatul Syifa sebagai perawat asosian, Siti Maisaro sebagai CCM, Sinta Permatasari sebagai ahli gizi, Elinda Indriani sebagai supervisor, Widya Pinkan sebagai keluarga pasien, Intan Nurlia sebagai pasien. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim harus melakukan perencanaan ronde keperawatan terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang harus disiapkan yaitu menetapkan kasus klien yang akan dirondekan. Selanjutnya membuat proposal dan mempersiapkan info konsen. Selanjutnya yaitu menentukan tim ronde, mencari sumber dan literatur, dan menyiapkan ruang diskusi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, silakan duduk Sus. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, di ruangan kami ada pasien yang bernama Nyonya I, usia 21 tahun dengan diagnosa asma. Pasien tersebut sudah dirawat selama 8 hari dengan keluhan ada batuk, kemudian ada mual muntah, mulut kotor, kemudian juga berat badannya tidak stabil. Nah, didapatkan dari hasil pengkajian diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama ada ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan sekresi bronkus, kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan kebutuhan tubuh. Maksudnya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Nah, untuk diagnosa yang pertama, tindakan yang sudah dilakukan adalah, yang pertama itu mengauskultasi suara nafas, kemudian sudah diatur posisi pasiennya juga semivolar, kemudian dilakukan tindakan fisioterapi dada, kemudian ada tindakan suctioning. Nah, untuk diagnosa yang kedua yang sudah dilakukan yaitu observasi pola makan pasien, kemudian menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, kemudian ada di sini menganjurkan makan dan minuman juga dalam keadaan hangat. Selanjutnya ada menganjurkan melakukan oral hygiene. Bisa saya lihat statusnya Sus? Ya, ini untuk statusnya ya Bia, nanti saya lihat dari IMR HP aja. Untuk keadaan pasien apakah sudah diketahui oleh dokter? Saya sudah memberitahu dokternya ya. Dari dokternya itu dianjurkan untuk memberikan terapi yang pertama ada oksigen dengan nasal kanul yaitu 5 liter per menit, kemudian dapat obat juga ada ambroxol, kemudian ada cefotaxime, kemudian saya sudah berkolaborasi juga dengan gizi untuk memberikan makanan sesuai diet yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, dan saya telah memberikan sesuai advis dokter. Nah, namun dari pengamatan saya, keadaan pasien yang sudah dirawat selama 8 hari ini belum menunjukkan kondisi ke arah yang lebih baik. Menurut saya, perlu diadakan ronde keperawatan terhadap pasien untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya sependapat dengan suster. Untuk melakukan ronde keperawatan ini, apakah sudah membuat proposalnya ya Sus? Apakah belum? Sudah, ini proposal pasien. Siapa saja yang akan melakukan ronde keperawatan ini Sus? Apakah ada sudah kontrak waktu dengan pasien atau dengan keluarga pasien? Oke, terkait dengan masalah pasien, saya akan melakukan ronde keperawatan ini dengan yang pertama dengan Ibu ya Bu ya sebagai kepala ruangan, kemudian ada ketua tim, ada PA juga, kemudian dari dokter, kemudian ada CCM dan supervisor. Dan saya juga ajak ahli gizi ya Bu ya. Kemudian setelah ini saya akan melakukan kontrak dengan keluarga pasien. Oke, ya silahkan saja ya Sus ya untuk melakukan kontrak waktu dengan pasien dan kembali lagi ke sini ya
Setelah itu suster bisa menghubungi rekan-rekan lagi yang akan melakukan ronde keperawatan. Baik Ibu, saya akan melakukan kontak dengan keluarga pasien terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Sus. Ya, sama-sama. Perawat primer atau kepala tim meminta perawat asosien untuk memanggil pasien untuk dilakukan kontrak. Ya, permisi. Ya Bu, Siva, nanti tolong panggilkan keluarga pasien ya. ya baik ya Bu. Perawat asosien memasuki kamar pasien. Misi Bu. Iya, Sus, ada apa? Dengan keluarganya Nona Iya, Iya, betul. Ibu ke ruang perawat ya, ada yang perlu kami bicarakan. Ya, Mari Bu. sebentar ya. Ya, silakan masuk. Permisi Bu, ini Bu keluarganya Nona Iya. Baik, silakan duduk, Bu. Saya permisi ke ruang pasien ya. Baik. Apa benar Ibu dengan keluarga Nonai? Iya, benar. Ya, perkenalkan ya Bu ya, saya namanya Mary, saya di sini sebagai penanggung jawab pasien. Sebelumnya namanya siapa Bu? Ibu Widya. Ibu Widya. Oke, sebelumnya kan Nonai ini sudah dirawat selama 8 hari ya Bu ya? Oke, jadi perawatan dan pengobatan yang sudah dilakukan dari pihak kami, tetapi pasiennya ini masih mengeluh ya Bu ya, masih ada sesak, ada mual, ada muntah. Nah, sehingga saya juga perlu berdiskusi sama kepala ruangan saya ya Bu ya. Selain kepala ruangan juga saya berdiskusi dengan bagian dokter, bagian CCM, bagian CI, bagian ahli gizi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah atau kondisi yang dialami sama Nonai. Nah, Ibu juga boleh hadir nanti pada saat diskusi. Nah, nanti kita konfirmasi dulu ya, dari pihak saya sama kepala ruangan dan tim yang lain bagaimana dan waktunya juga di mana gitu. Kalau misalkan waktunya di ruangan pasien, Ibu bersedia? Bersedia. Baik, ini ada formulir persetujuannya ya Bu ya, Ibu bisa diisi, kemudian nanti tanda tangan di bawah sini. Ya. Baik, terima kasih atas persetujuannya ya Bu ya. Ya, nanti kita kabarin lagi ya Bu ya. Saya kembali ke ruangannya. Baik. Perawat primer atau kepala tim kembali melaporkan pada kepala ruangan. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, silahkan duduk Sus. Bu, tadi saya sudah memberikan inform konsen kepada keluarga pasien untuk dilaksanakan ronde keperawatan ya Bu ya. Oke, kapan ronde keperawatannya dan di mana tempatnya? Rencana akan dilakukan tanggal 15 Juli jam 10, tempatnya itu di ruangan pasiennya. Oke, baik. Nanti saya akan menghubungi rekan-rekan yang lain ya untuk melakukan ronde keperawatan tersebut. Terima kasih ya Sus ya. Ya baik, sama-sama Ibu. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya, baik. Para peserta ronde keperawatan masuk ke ruang kepala ruangan dan membuka diskusi. Assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir untuk melakukan ronde keperawatan ini. Nah, baik di sini ada pasien yang bernama Nyonya I dengan usia yaitu 21 tahun. Diagnosanya itu asma. Baik, saya langsung serahkan saja ya kepada ketua tim untuk menyerahkan hasil pengkajian terhadap Nyonya I. Ya, terima kasih kepada semua rekan. Begini rekan-rekan, pasien kelolaan kami yaitu pasien Nonai dengan diagnosa asma. Pasien tersebut itu kan sudah dirawat selama 8 hari. Tetapi masih ada keluhan yaitu dari mulai sesek, mual, muntah, terus juga mulutnya kotor, batuk berdahak, berat badannya juga nggak stabil. Nah, dari hasil pengkajian diagnosa keperawatan yaitu didapatkan ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi bronkus. Satu laginya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan asupan oral. Jadi untuk diagnosa yang pertama, tindakan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama yaitu
auskultasi suara nafas pasien. Kemudian posisi pasiennya juga sudah kita posisikan dengan semi fowler. Kemudian sudah dilakukan juga tindakan fisioterapi dada. Kemudian ada tindakan suctioning. Untuk diagnosa yang kedua yang sudah dilakukan yaitu mengobservasi pola makan pasien. Kemudian ada juga menganjurkan pasien untuk makan sedikit dan sering. Ada juga menganjurkan makan pasien yaitu makanannya dalam keadaan hangat. Kemudian dianjurkan juga oral hygiene. Nah, dari hasil labnya terdapat leukosit yang sangat tinggi ya, yaitu 20.000, kemudian AGD-nya juga PaCO2-nya yaitu lebih dari 60, kemudian PaO2-nya juga kurang dari 45, terus saturasinya juga dari 91 sampai 95%. Itu saja sih pengkajian kami. Baik, terima kasih ya Ketua Tim. Sekarang kita mulai diskusinya saja. Apakah rekan-rekan ada masukan? Begini rekan-rekan, sebenarnya berdasarkan hasil pengkajian sudah disampaikan tadi ya, pasien itu dalam 6-7 hari itu sudah bisa pulang. Nah, apakah Nona I itu tadi sudah diperiksa berat badan dan cek dahak untuk hari ini, Sus? Untuk sekarang sih belum ya dok ya, karena dari pihak kami juga masih memantau dari hasil lab yang di hari kelima ini. Terus bagaimana dengan kebersihan oralnya? Pasiennya juga belum dilakukan oral hygiene karena pasiennya itu kalau misalkan di oral hygiene masih merasa mual. Dalam keadaan seperti ini, pasien itu harus selalu dipantau dengan kebersihan napasnya ya. Untuk apa? Untuk mengencerkan dan mengeluarkan dahaknya tuh, Sus. Iya dok. Kalau frekuensi pernafasannya itu berapa, Sus? 30 kali per menit ya Bu ya. Kalau oksigen yang diberikannya berapa liter? Oksigennya nasal kanu 5 liter per menit. Oh iya, sudah sesuai. Jadi lanjutkan saja intervensinya ya, Sus. Baik. Bagaimana dengan makannya? Apakah dihabiskan atau tidak ya, Sus? Tidak ya Bu ya, karena pasiennya juga menghabiskan makannya yaitu hanya 2-3 sendok dan tidak dilanjutkan lagi. Nah, ini untuk terkait diagnosa yang kedua, tindakan apa saja yang sudah dilakukan, Sus? Untuk diagnosa kedua, tindakan yang telah dilakukan yaitu mengobservasi pola makan pasien, menganjurkan pasien makan sedikit dan sering, kemudian menganjurkan makan makanan dalam keadaan hangat, dan menganjurkan melakukan oral hygiene. Baik, sepertinya intervensinya dilanjutkan saja ya. Baik, dari pihak kami juga akan melanjutkan diet asmanya, dok. Iya. Bagaimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Sepertinya cukup ya Bu ya. Ya, cukup. Baik, kita langsung ke pasien saja ya, rekan-rekan. Baiklah, kita langsung ke pasien saja ya. Peserta ronde keperawatan menuju ruangan pasien. Ibu bagaimana keadaannya? Sehat? Ya begini aja, Sus, masih suka batuk sama makannya tuh susah. Makannya bagaimana tadi, Bu? Makannya masih terasanya masih mual terus setiap kali makan. Tadi makannya habis berapa sendok? Cuma 3 sendok, terus muntah, terus batuk. Oh gitu. Ibu di sini kan kami sudah melakukan kontrak untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, Bu. Obatnya tadi sudah diminum? Belum, tapi nanti bentar lagi diminum. Ya silakan. Ya, nanti diminum obatnya Bu ya. Ya, siap. Saya permisi mau periksakan lebih dahulu, nggak apa-apa ya? Boleh ya, Dok. Ibu, apakah Ibu sudah nimbang berat badan Ibu? Sudah Sudah berapa Ibu berat badannya? 55. Oke, itu sudah belum normal ya Bu ya. Ibu harus memperbanyak asupan makanan ya Bu. Ibu, lendirnya jangan ditelan, dibuang saja Bu. Baik, Sus. Itu dibuang di kresek. Ya, nanti lendirnya kalau bisa jangan dibuang di mana saja ya Bu. Ya, siap. Dan nanti kan ada pemeriksaan kembali untuk dahaknya. Nanti suster akan mengambilkan wadah, nanti dahaknya ditaruh di situ. Ya. Ya, nanti saya yang kasih wadahnya ya Bu ya. Ya, siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada. Untuk rekan-rekan ada yang ingin ditambahkan?
Tidak ada. Ya, sudah, sepertinya. Baik, kalau begitu kita langsung ke ruang perawat saja ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Peserta ronde keperawatan kembali ke ruangan untuk berdiskusi dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah klien. Pamit ya Bu. Baik Sus, makasih dok. Makasih Sus. Iya. Emang kembali lagi. Dengan keluarganya Nona Iya. Iya betul. Ibu keluarganya suruh. Kalau frekuensi pernapasannya itu berapa Sus? 30 kali. Cinta.